Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku. Di video kali ini saya akan bahas lagi latihan soal untuk persiapan tes CPNS tahun 2026. Kita mulai dari soal pertama. Nilai X dari persamaan negatif 2X ditambah 8 sama dengan 4X negatif 10. Untuk yang 2X-nya min 2 pindah ke sebelah kanan, min 10 pindah ke sebelah kiri ya. Jadi 8, min 10 jadi positif, 4X-nya tetap, kemudian 2X-nya pindah jadi positif ya. 8 tambahan 10 itu 18, kemudian 4X ditambah 2X-nya adalah 6X. Nilai X sama dengan 18 dibagi 6, yaitu 3 ada di pilihan D. Nomor 2, substitusikan nilai X ke persamaan yang P dan Q ya. Untuk yang P itu min 2X, X-nya adalah 5, berarti min 2, kemudian kali 5, kemudian min 3, Y-nya kali 4, berarti kemudian ditambah 10. Negatif 10, kemudian negatif 12, ditambah 10. Ini ada angka yang sama, beda tanda ya, bisa kita coret. Jadi untuk P nilainya negatif 12. Untuk Q itu 3X berarti 3 kali 5. Kemudian negatif 5 kali Y itu sama dengan 4, Y-nya dikurangi 10. 3 kali 5, 15. Min 5 kali 4-nya 20, dikurangi 10. 15 dikurangi 20, negatif 5, dikurangi 10 lagi, jadi negatif 15. Perhatikan tandanya, kalau tandanya negatif berarti angka yang besar jadi lebih kecil ya. Ini jawabannya adalah P lebih besar dari Q, atau kalau dibalik Q lebih kecil dari P. Jawabannya di pilihan yang B. Nomor 3, ada pola hitung pecahan ya. 4-nya kita tulis lagi. 3/5 juga kita tulis lagi. Untuk angka 6-nya saya ubah menjadi 12/2 ya. 6 itu kan sama dengan 12/2, dikurangi setengah, kemudian dikurangi 9/4, bagi jadi kali, tapi harus dibalik posisinya. Perhatikan di sini ada angka 3/2 berarti 9/4, dia di 2/3 harusnya ya. Sebentar. Ini berarti 2-nya di atas, 2-nya di atas, kemudian 3-nya di bawah. Kita coret 2 dengan 4 dapat 2, 9 dengan 3 dapat 3. Angka 4 ditambah 3/5, 12 dikurangi 1 itu 11, 11/2, kemudian dikurangi 3/2 ini ya, dikurangi 3/2. Nah, perkalian terlebih dahulu, ini ada angka 4, kita tulis ulang. Atas kali atas berarti 33, jadi per 10, bawahnya ini negatif 3/2. Ini pecahannya kita ubah ke bentuk pecahan per 40 saja ya, per 10. 4 ini kan sama artinya dengan 40/10 ya, saya ubah 40/10 karena nggak merubah hasil ya, tetap sama 4 saja. Kemudian yang 2-nya saya kalikan dengan 5, biar jadi 10, ini pun kalikan 5. Jadi hasilnya adalah 40 ditambah 33, tambah 33 dikurangi 15. Ini hasilnya adalah di 58, 58 banding 10, disederhanakan lagi masing-masing bagi 2, 29/5. Bentuk campurannya 5 kali berapa mendekati angka 29, jawabannya 5 kali 5, kemudian sisa ke 29-nya adalah 4. 5, 4/5, B jawabannya. 4, 10-nya kita tulis ulang, kemudian 3/4. Angka 4 itu berapa per 3? Kalikan saja, 4 kali 3 kan 12, berarti sama artinya dengan 12/3 dikurangi 1/3, ditambah 1/2 ya. Untuk 0,25 itu setara dengan 1/4, ada pembagian jadi kali, jadi dibalik, 4 di atas, 1-nya di bawah. 4 dibagi 2 dapat 2, kemudian 10 kita tulis ulang,
12 dikurangi 1 itu 11. 11 per 3, kemudian hasil di akhirnya plus 2. Ya. Perhatikan di sini ada angka 10. 10 dengan 2, kita jumlahkan langsung jadi 12. 3-nya bisa kita coret, 12 dikurangi 11 per 4. Ya. 12 itu berapa per 4? Kalikan saja dengan 4 12-nya. Jadi 48 per 4. 48 per 4 dikurangi 11 per 4. Jadi 37 per 4, bentuk campurannya 9 dikali 4 kan 36 ya. Sisa di atasnya 1. 9 1 per 4. Nomor 5, kecepatan sepeda motor dengan jarak tempuh 25 km selama 25 menit. Ini dalam satuan menit, ini juga menit, sedangkan ini kilometer. Kita ubah menit ke bentuk jam. Berarti P itu untuk rumus kecepatan adalah jarak ya, jarak dibagi waktu. Berarti untuk nilai P 25 dibagi dengan waktunya. Waktu menit ubah ke jam itu dibagi dengan 60 ya. Dia dibagi 25 per 60. Pembagian berubah jadi tanda kali ya, tapi harus dibalik. 25-nya dicoret saja. Ini 60. Sedangkan untuk Q-nya itu 15. 15 kita bagi 10 per 60 karena bentuknya jam. Ini sama dengan 15 dikali 60-nya di atas, 10-nya di bawah. Coret-coret, 15 kali 6 kan 90. Nah, ini jawabannya kita hubungkan P dengan Q ya. Kita cek yang Q dikurangi P. Q kalau dikurangi P itu sama dengan 90 dikurangi 60. Jawabannya adalah 30. Betul, yang D jawabannya. Nomor 4, diketahui 40% dari suatu bilangan adalah 72. Berapakah bilangan tersebut? Berarti 40% dari A itu sama artinya dengan 72. 40A banding 100 ya, per 100 sama dengan 72 banding 1. Biar kelihatan ada pecahannya ya. Nolnya dicoret boleh? Ya, dicoret dengan warna biru aja. Kemudian 4 dengan 10 masing-masing bagi 2, jadi 2A per 5. Kemudian 72 per 1. Perhatikan angka 2 dengan 72, dapat 1, dapat 36. Berarti nilai A-nya itu kalikan silang saja antara 36 dengan 5. Yaitu 180 A jawabannya. 7, 25% dari suatu bilangan adalah 60. Nah, kalau 60% dari bilangan tersebut adalah berapa? Kita bandingkan saja 25, kita bandingkan dengan 60 sama dengan 60 banding X. 25 dengan 60 kita bagi 5 masing-masing, ini dapat 5, ini dapat 12. Kemudian 60 juga kita coret, ya, kita coret juga 60 dengan 5, ini dapat 12, sehingga nilai X-nya kalikan silang 12 dengan 12, yaitu 144. Nomor 8, perbandingan usia Ali dan Budi 4 tahun mendatang, ya, berarti A, kemudian ditambah 4 per B, ditambah 4 juga, itu sama dengan 1 banding 2. Jika usia Ali sekarang 8 tahun, maka usia Budi sekarang berapa? Nah, A-nya udah ketahuan. Kita ganti A-nya, berarti 8 ditambah 4 per B ditambah 4 sama dengan 1 per 2. 12 per B tambah 4 sama dengan 1 per 2. Perhatikan kalikan silang, B plus 4 kalikan 1, jadi B plus 4. Kemudian 12 kalikan 2, jadi 24. B-nya tinggal pindah ruas saja angka 4-nya, dikurangi 4, sama dengan 20 tahun. Nomor 9, saya akan coba pakai cara trial. Perbandingan kelereng Ali dan Budi adalah 3 banding 4. Ya. Berarti Ali per Budi itu sama dengan 3 banding 4.
Jika kelereng mereka masing-masing ditambah 10, Ali tambah 10, Budi tambah 10, maka perbandingannya jadi 5:6. Berapakah jumlah kelereng mereka sekarang? Berarti setelah ditambah 10 ya. Nah, kita coba trial dulu. Dikarenakan 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 ya. Kita akan coba tes by option. Ada pilihan 35, 45 dan seterusnya. Saya akan coba trial dulu dengan angka 5 karena 7 kali 5 itu kan 35 ya. Ada di sini ya. Kalau misalkan percobaan kita salah, kita bisa coba angka yang lainnya. Nah, ini kita coba dulu kalikan trial. Kita kalikan 5/5. Maka hasilnya adalah 15/20. Kemudian ketika dia ditambahkan 10, kita akan coba cek apakah perbandingannya 5:6 atau bukan. Berarti 25 per berapa nih? Per 30 ya. Kita bandingkan 25 bagi 5 itu adalah 5, 30 bagi 5 itu adalah 6. Ternyata cocok 5/6. Artinya jumlah kelereng mereka sekarang adalah 25 ditambah 30. A ditambah B yang sekarang, karena tambah 10 ya, 25 ditambahkan 30. Jadi 55. KPK dari 12, 10, dan 15. Untuk angka 12 itu kita bisa ubah menjadi 2/2 dikali 3. Kemudian untuk 10-nya 2 dikali 5. Kemudian untuk angka 15-nya adalah 3 dikali 5. Untuk KPK, pilih angka yang paling besar jika ada yang sama. Kemudian angka yang tidak ada temannya pun dibawa, yaitu 3. Dan angka yang 5 juga kita hitung. Berarti untuk KPK, ya, itu sama dengan 2/2 dikali 3 dikali 5. Ya, jadi 12 dikali 5 sama dengan 60. D jawabannya. Diketahui lampu merah menyala setiap 3 menit sekali, lampu biru 4 menit, kemudian lampu kuning menyala setiap 6 menit sekali. Jika pada pukul 8.30 nyala bersamaan, pada pukul berapa mereka menyala bersamaan lagi? Jadi KPK lagi ya. Ini tipe soal KPK. Cari KPK antara 3, kemudian 4 dengan 6 ya. Ini kalau teman-teman cari KPK-nya, hasilnya adalah 12 KPK-nya. Ya, mirip seperti pecahan sebetulnya. 12 menit berarti. 12 menit setelah 8.30 ya, ditambah 12 menit. Jadi 8.42. 8.42 ada di C. Harga 1,5 lusin buku adalah 240.000. Jika Ali membeli 15 buku dan dapat diskon 20%, berapakah uang yang harus dibayarkan? 1 lusin itu sama dengan 12. Berarti kalau 1,5 itu kita kalikan dulu dengan 12 ya, yaitu 18 hasilnya. Kita bandingkan untuk 18 buku itu 240.000. Sekarang kalau beli 15, ini dapat berapa harganya? Kita bandingkan 18 banding 15, ini akan sama dengan 240.000. Kita bandingkan dengan X ya, 18 dengan 15 bagi 3 saja. Dapat 6, ini dapat 5. 6 dengan 24 dapat 4 ya. Kemudian X-nya berarti 40.000 kalikan dengan 5. Yaitu 200.000. Diskonnya 20%, berarti kita hanya bayar 80% dikali 200.000. Ya, itu hasilnya adalah 160.000. D jawabannya. 13. Seorang anak bisa mengetik 4.500 kata dalam waktu 12 menit ya. Berarti 12 menit itu dia bisa ngetik 4.500. Sekarang kalau misalkan 100 menit, berapa banyak kata yang dapat diketik? Berarti 12 per 100 sama dengan 4.500 per X. Yang 12 dengan 45 bagi 3 saja. Ini dapat 4, ini dapat 15. Kemudian 4 dengan 100, 25 ya, sisa di 100-nya. X-nya berarti tinggal 25 kalikan dengan
1.500. Hasilnya adalah 37.500 B. Untuk mencukupi kebutuhan makan selama 40 hari diperlukan minimal 25 kg beras. Jika ingin mencukupi kebutuhan makan selama 112 hari, minimal berasnya harus ada berapa? Ya, 40 hari ini 25 kg. Sekarang kalau mau cukup sampai 120 hari minimal berapa? 40 kita bandingkan 112 sama dengan 25 dibagi X. 40 dengan 25 kita bagi 5 saja ya. Dibagi 5 ini dapat 8, 25 bagi 5 dapat 5. Kemudian 8 dengan 112 hasilnya jadi 14. Berarti nilai X-nya adalah 14 kali dengan 5. 70. Dengan kecepatan 40 km per jam, sebuah kendaraan bisa menempuh suatu jarak 3 jam. Ya, jika jarak tersebut ditempuh dengan 48 km per jam, berapa waktunya? Ini perbandingan tidak senilai. 40 itu 3, kalau 48 dapat berapa? Kita bandingkan secara tidak senilai ya. Jadi 40 banding 48, ini akan sama dengan X-nya di atas, 3-nya di bawah. 40 dengan 48 bagi 8, ini dapat 5, ini dapat 6. Ya. Kemudian yang 6-nya boleh teman-teman coret. 6-nya boleh dicoret lagi dengan 3. 6 dengan 3 dapat 1, dapat 2. Berarti nilai X-nya tinggal 5 dibagi 2 saja. 2,5 jam pingin ke menit kalikan 60. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 150 menit. A jawabannya. 16. Suatu pekerjaan direncanakan selesai 21 pekerja dalam waktu 40 hari. Kita catat dulu 21 pekerja selama 40. Sebelum pekerjaan dimulai ditambahkan 9 pekerja ya, berarti jadi 30 P di sini. Ini jadi berapa selesainya? Bandingkan tidak senilai nih ya, 21 bagi 30, X-nya simpan di atas, 40-nya di bawah. 0-nya dicoret, 21 bagi 3 itu 7, tinggal 7 kalikan dengan 4, yaitu 28. D jawabannya. Sebuah proyek direncanakan selesai 80 pekerja selama 122 hari pada hari ke-101. Pada hari ke-101 itu artinya dia sudah kerja ya, dia sudah kerja. Sudah kerjanya dia 100 hari. Berarti udah kepake 100 hari. Libur selama 6 hari ya. Jika pekerjaan ingin tepat waktu, maka tambahannya berapa? Untuk tambahan kita harus cerita dulu sisa harinya berapa. Dari 122 udah kerja 100 ya, diliburkan 6. Sisa 16 hari lagi. Untuk tambahan pekerja rumusnya pekerja awal dikali hari libur dibagi dengan sisa harinya. Pekerja awal kan ada 80, liburnya 6. Sisanya 16. 80 kali 6 kan 480 ya. Dibagi 16 berarti dia ada di 30 tambahannya. D. 4 ekor kambing bisa menghabiskan 2 lapangan rumput dalam waktu 7 hari. Berapa banyak lapangan rumput yang bisa dihabiskan oleh 5 ekor kambing selama 14 hari ya. Untuk 2 lapangan rumput, 4 kambing, 7 ya. Nah, ini berapa? Kalau ada kambingnya 5, waktunya 14 hari. Bandingkan 2 per X sama dengan 4 kali 7 ya, atau 4,7 deh. 4,7 per 5,14. 7 dengan 14 2 ya. 2 dengan 4 dapat 1 dapat 2. 2-nya bisa dicoret lagi, sisa angka 5. Ya sudah, X-nya berarti 5. 19. Produksi 40 baju, 40 lusin itu pekerjaannya 6 selama 20 hari. Kalau mau bikin 100 ya, pekerjaannya ada 20. Nah, ini berapa harinya? Kita gunakan perbandingan yang sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Yang 6 kalikan 20, yang 20 kita kalikan dengan harinya. 20-nya coret, 0-nya coret juga ya. Ini
angka yang 6 dengan 4 juga masih bisa kita sederhanakan, atau 4 dengan 10 boleh. Bagi 2 dapat 2, bagi 2 dapat 5. Kemudian 2 dengan 6, ini dapat 3, ini dapat 1. Kalau ditulis ulang tinggal 1/5. Sebelah sini tinggal 3 banding H. Berarti H-nya kalikan 5 kali 3 berarti 15. Terakhir, soal nomor 20, Ali bisa menyelesaikan suatu pekerjaan 12 jam. Sedangkan Budi bisa menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih cepat. Berarti Budi ini 2 kali lebih cepat, berarti 12 bagi 2. Budi ini 6 jam kalau dia kerja sendirian. Kalau mereka kerja sama, berapa waktu yang diperlukannya? Nah, rumusnya tetap pakai 1/T per total ya, sama dengan 1/Ali ditambah 1/Budi. 1/T berarti 1/12 ditambah 1/6. Ini yang 6 kita kalikan 2 biar dia jadi angka 12 ya. 1/12-nya diamin aja, ditambah 2/12. Jadi 1/T hasilnya adalah 3/12 atau 1/4. Untuk nilai T-nya dibalik ya. 1/T sama dengan 1/4 berarti T-nya 4/1, yaitu 4 jam jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.